Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina ramadhana khairan min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu sifatur rahmati wal maghfirah li ibadihi mudimina lil istighfar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'atil 'uzma fi yaumil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina adhaba anhum ar-rizza wa tahhara. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Al-ayat al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin minad dalilin. Assalal fadilah jamaah salat Id rahimakumullah. Bahwa sejak ba'da maghrib kemarin di hari akhir Ramadan, lantunan takbir berkumandang, silih berganti digemakan dari setiap mushola, masjid dan tempat-tempat yang diyakini membawa keberkahan. Takbir yang gemanya memenuhi seluruh ruangan jagat dan memasuki relung hati setiap muslim. Takbir yang menggetarkan jiwa-jiwa yang di dalamnya ada keimanan kepada Allah, dengan jujur menyatakan betapa kebesaran Allah tidak mungkin bisa dinafikan dan ditolak. Takbir yang menghantarkan menggerakkan setiap muslim untuk segera bersimpuh bersujud karena merasa dirinya adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya tanpa kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang juga menjadi wujud rasa syukur karena alhamdulillah Allah berkenan mengantarkan setiap muslim
dan mengawal untuk bisa melaksanakan seluruh prosesi Ramadan dengan segenap ketabahan, kesabaran, ketawakalan, dan keyakinan yang tidak pernah tergoyahkan oleh keraguan, iqtiqadan jaziman khalian minasyak. Jamaah rahimakumullah. Hari ini, pagi ini kita bersama-sama berkumpul di satu rumah Allah yang sudah panjenengan siapkan dari kemarin, dari tadi malam, hanya untuk satu tujuan. Semuanya berharap amalia Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari sana fa insyaallah Allah mengantarkan kita ya'udu ilal fitrah. Harapan terbesar setiap muslim, tidak ada pahala yang lebih baik bagi seorang muslim kecuali amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun amaliyah itu. Dan tidak ada hadiah terbesar bagi seorang muslim dibandingkan dengan segala kesalahan, kekhilafan, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin pagi ini kita semua berkumpul hanya berharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah diantarkan oleh Allah sampai selesai Ramadan, di mana dalam hal pelaksanaannya didasarkan pada iman dan kesabaran murni karena Allah dan kembali kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan adalah momentum istimewa sebagai media kontemplatif, meditatif. Setiap muslim diberikan kesempatan oleh Allah untuk merenungi kembali dirinya, perjalanan hidupnya sejak setelah Syawal tahun kemarin hingga sampai akhir pada tahun ini. Lalu kemudian berkaca, bercermin ke dalam dirinya masing-masing, di mana dengan sadar menemukan nuktatun sauda minat dhunub, adanya noda-noda hitam dari dosa, kesalahan, khilafan yang kita lakukan, baik itu sengaja atau tidak sengaja selama 1 tahun, baik itu makhluk berhubungan langsung dengan Allah maupun sesama makhluknya Allah yang lain. Maka Ramadan juga menjadi bagian daripada introspeksi diri, muhasabatul nafsi, menghitung kembali amaliyah-amaliyah kita yang di sana dimohon agar seberapa banyak pun amaliyah kita yang kita lakukan jangan diyakini itu sebagai tingkat surganya Allah. Karena Rasulullah menyatakan lan yunji'a ahadan minkum amalu. Wa qalu wala anta ya Rasulullah la illa taghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadla. Tidak akan ada jaminan bagi siapapun amaliyah yang dilaksanakan sebesar apapun untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah, kecuali Allah melimpahkan nirami kepada dirinya rahmah dan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan peringatan kepada kita, jangan pernah membanggakan amaliyah-amaliyah kita, karena sebanyak apapun amaliyah kita belum sebanding dengan rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita sampai kepada Idul Fitri, maka tentunya kita berharap Allah mengembalikan kita di fitrah dinil Islam, kembali kepada fitrahnya sebagai hamba yang berserah diri kepada Allah. Pada satu hadis qudsi Allah menyampaikan, idza shom syahr Ramadan wa kharaju ila 'idihim yaqulu Allah Ta'ala ya malaikati kullu 'amilin
yatlubu ajrahu. Fa ibadiyalladzina shawu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum. Ishhadu anni qad ghafirtu lahum fayunadi munadi ya ummat Muhammad irji'u ila manazilikum qad baddaltu sayyi'atikum hasanah wa yaqulullah ya ibadi sumtum li waftartum faqulu maghfura. Allah menyatakan ketika orang-orang yang berpuasa itu sampai selesai pada puasanya, kemudian bergegas keluar rumah untuk mendatangi melaksanakan sholat Id, maka Allah kemudian menyatakan kepada para malaikat, ya malaikat, isyhadu, saksikan oleh kalian semua, kullu amilin, setiap yang melakukan perbuatan baik, pasti yang dulu memohon, mencari, meminta ajrohu, pahalanya. Fa'ibadi, dan hamba-hambaku alladzi shamu syahrahum, mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan juga mengharap, meminta pahala dari puasanya. Ishhadu, saksikanlah oleh kalian semua para malaikat, anni qad ghafirtu, bahwa aku Allah betul-betul telah mengampuni seluruh umat yang melaksanakan ibadah umat. Maka kemudian terdengar panggilan, ya umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, irji, kembalilah semuanya kalian di manazilikum, ke rumah masing-masing. Qad badaltu, betul-betul telah aku gantikan sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian, hasanatin, dengan yang baik. Wa yaqulullah ya ibadi, hamba-hambaku, sungguh kalian semua berpuasa kepada aku, wafturtum, dan kalian berbuka juga untukku. Faqum, maka tegaklah kalian sebagai hamba-hamba maghfurah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi ini memberikan penegasan siapapun yang berharap ya'udu ilal fitrah tentu harus melalui proses siang Ramadan, yang di sana banyak sekali ujian, hambatan, dan halangan. Tidak sekedar melaksanakan puasa Ramadan, tapi puasanya murni dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukanya dan berbukanya juga murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini adalah ruang waktu di mana kita mencoba menghitung kembali diri kita. Apakah kita layak menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan dikembalikan dalam fitrah kita, dengan mengukur kemarin Ramadan kita seperti apa dan sebagainya. Jamaah rahimahumullah, bahwa kemudian salah satu tolak ukur dari kembalinya seorang menjadi fitrah, menjadi bersih kembali, adalah setelah ini. Setelah Idul Fitri ini, apakah kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah? Karena puasa la'allakum tattaqun. Puasa diharapkan menjadi media untuk lebih mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah. Ketika hari ini sampai besok dan seterusnya kita tidak lebih baik ketakwaan kita, ketaatan kita dalam beribadah dan kesolehan kita beribadah, karena mohon bisa dicermati, ada yang sangat taat dalam hukum tapi kurang saleh dalam melaksanakan ibadah, sehingga seringkali kita mendapati orang-orang yang mudah menyalahkan orang lain hanya karena kurang sempurna dalam melaksanakan ibadah. Tolong, mohon ini bukanlah hati
sesama. Rasulullah tadi sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang senantiasa membuka hati berbagi kasih sayang dengan siapapun, maka Zat yang Maha akan memberikan rahmat akan senantiasa menyayangi kita. Perintahnya irham. Sayangilah seluruh makhluk yang ada di dunia, baik itu yang bernyawa maupun tidak, maka pasti yarhamukumullah bisa. Pasti Allah akan dan seluruh makhluk yang ada di langit menyayangi kita bersama. Kembali maka gurunya adalah setelah ini kita mesti lebih baik lagi dari kemarin. Ada ketaatan beribadah dan ada kesalehan beribadah. Ada ketaatan hukum sosial dan ada kesalehan sosial. Maka alhamdulillah Ramadan mengajari kita untuk peduli kepada yang lain. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kesehariannya merasakan tidak makan, tidak minum, padahal tidak berpuasa. Sebagaimana yang kita rasakan ketika kita tidak makan dan tidak minum dalam keadaan berpuasa. Maka kita terpanggil dan diarahkan oleh Allah untuk menyayangi mereka, untuk peduli kepada mereka, Allah, masyarakat, Ustaz Hafid dan sebagainya. Inilah luhurnya Islam dan inilah bagian dari rahmat yang harus kita sebarkan hari ini, besok juga dan seterusnya. Yang terakhir tentu bahwa Idul Fitri ini menjadi titik pijak bagi kita bersama. Setelah ini seluruhnya bisa bermanfaat kita. Kembali masing-masing kita akan menyebar di bumi Allah untuk mencari fadilah keutamaan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini izinkan kami sampaikan pesan kepada saudara kami yang ada di perantauan, terutama yang ada di luar Indonesia. Jangan pernah panjenengan punya anggapan bahwa Anda adalah hanya seorang tenaga kerja. Panjenengan bukan sekedar pekerja migran Indonesia, tapi panjenengan adalah duta Allah di mana bumi yang panjenengan bijak harus panjenengan sampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa sejarah mencatat bagaimana negara-negara Muslim itu menjadi muslim hanya karena adanya tenaga kerja paksa yang dibawa ke sana dalam keadaan sebagai budak atau tenaga paksa, tapi hati keimanannya tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sejarah mencatat Islam sebagai satu jengkal seluruh bumi Allah wa insyaallah akan tersentuh kalimat tauhid. Dan di antaranya adalah jasa-jasa panjenengan yang menjadi pekerja migran Indonesia. Untuk itu berbanggalah panjenengan, jangan pernah merasa rendah hati, rendah diri hanya sebagai tenaga kerja, tapi panjenengan murni adalah mujahidnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang kami sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga Ramadan dan Idul Fitri ini betul-betul menjadikan bagian dari hal yang mengasah kepedulian kita, mengasah keimanan kita, sekaligus mempertajam kepekaan kita terhadap apapun yang sebenarnya sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga sekaligus sebagai bagian dari langkah awal untuk menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, semoga khutbah ini memberikan inspirasi kepada panjenengan, sekaligus juga menjadi bagian penting dari mengingatkan kepada diri kita masing-masing di hadapan kita, di atas kita ada Allah Jalla Jalaluhu, Zat yang hak menentukan sekaligus mewariskan skenario hidup kita. Kita boleh merencanakan apapun, setinggi apapun, tetapi yakin bahwa rencana kita, skenario kita tidak akan pernah mengalahkan rencana dan skenario Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Anil alim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Taqabbal minkum tilawah innahu was-sami'un. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
والسقام والعافية في يوم يحيط القلوب بالمسلمين بسعيهم المشكور فسبحان من حرم صومه ووجب فطره وحضر فيه من الخير أحمده سبحانه لله عادا وأدخله بكل عمل مطلوب وطال الأجل إليها لينال بعضها الجزاء الموفور وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اتخذه الله من أفصح القبائل فأحسن العناصر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين يرجون بإجابة لم تكن صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تفلحون اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فاقصروا من الصلاة على النبي الكريم اجلالا بقدرته وتعظيما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم اصلح إيماننا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا تاما عاما واجعلنا من عبادك الصالحين وزمرة الأتقياء العامين والفائزين بالدارين آمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر واهدر من خذل المسلمين اللهم أهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسر المحسودين وفرج عن المجهولين واقض الذين عن المديونين اللهم اكشف شر الظالمين اللهم اكشفنا شر الظالمين اللهم اكشفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر الحاسدين وسلموا على من به الله هداكم اللهم يا الله اعطي يا ربنا دينك في هذه السنه على عبدين ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء